Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kalau boleh saya berkata jujur, saya sangat bergembira sekali boleh berjumpa dengan orang muda Katolik. Di mana orang muda itu memiliki jiwa muda, semangat muda, ide-ide yang cemerlang dan kreatif. Kalian adalah generasi penerus gereja mulai saat ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap terlibat dalam hidup menggereja, karena kalian adalah pewaris iman gereja Katolik. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, pastilah kita pernah menonton info tadi. Kalau kita lihat yang sedang viral sekarang adalah artis menikah dengan orang-orang yang sukses, kaya, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki harta benda yang berlimpah. Kalau mereka menikah seperti raja dan ratu. Boleh kita lihat pada terakhir-terakhir ini yang lagi viral adalah tentang pernikahan Jessica Mila dengan Yakob Hasibuan. Mereka laksana ratu dan raja. Rekan-rekan OMK yang terkasih, ini menandakan bahwa kehidupan masa depan itu sangat penting sekali. Tidak ada orang yang tidak mau hidup bahagia. Pasti semua menginginkan kebahagiaan. Pasti semua tidak mau menderita. Oleh karena itu, hidup itu sudah diprogram, memiliki programnya masing-masing agar hidup itu semakin hari semakin meningkat, bukan semakin menurun. Oleh karena itu, rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang berusaha bagaimana caranya supaya bisa sukses, bagaimana caranya supaya bisa memiliki kebahagiaan. Nah, rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia saja kita sudah berusaha bagaimana supaya saya bahagia, bagaimana supaya saya sukses, apalagi hidup kelak di surga. Hari ini Tuhan Yesus berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Tuhan Yesus menegaskan kembali, kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya. Berarti ini benar-benar ada. Rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dunia ini kita mengusahakan kebahagiaan, dan juga kita juga harus mengusahakan kebahagiaan selanjutnya setelah hidup. Suster, masih muda, kenapa suster mengajak-ajak untuk bercerita untuk masa depan yang akan datang, untuk hidup yang kekal? Masa sekarang aja belum bisa dijalani, kenapa suster mengajak untuk menjalani masa yang akan datang? Ingat rekan-rekan OMK yang terkasih, hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Bagaimana hidupmu saat ini, nanti masa depanmu juga akan selaras dengan hidupmu saat ini. Kecuali kalau rekan-rekan OMK mendapat jackpot atau lotre, tetapi itu juga tidak menjamin. Hidup hari ini menentukan untuk hidup masa depan. Jika engkau hari ini bersenang-senang, makan tidur dengan seenak-enakmu, nanti juga masa tua kamu akan menuai apa yang kamu lakukan saat ini. Oleh karena itu rekan-rekan OMK yang terkasih, pada masa Paskah ini adalah saat bagi kita untuk bangkit, untuk berbenah diri. Kalau kemarin-kemarin kita hidup santai-santai, kita hidup sesuka kita, mari pada masa Paskah kebangkitan Tuhan ini kita bangkit membenahi diri untuk masa depan kita. Tidak hanya di dunia ini tetapi juga kelak di surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa, bahwa di rumah Bapa banyaklah tempat. Nah, para murid bertanya, Tuhan, bagaimana kami sampai ke rumah itu? Sementara kami tidak pernah berjalan ke sana. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana itu? Supaya kita sampai ke rumah Tuhan, berarti kita harus mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus. Pasti pada masa Prapaskah kemarin kita juga sudah belajar
untuk mengendalikan diri, mengosongkan diri, untuk menyangkal diri, untuk berbalik, bertobat, membenahi hidup yang lebih baik lagi. Kalau dulu saya kurang disiplin, untuk saat ini saya akan disiplin. Kalau dulu saya bermalas-malas, saat ini saya akan semangat. Itu adalah kebangkitan hidup. Paus Fransiskus mengatakan, jika engkau jatuh 1 kali, bangkitlah 2 kali. Tidak apa-apa rekan OMK, kita bukanlah manusia sempurna, tetapi kita adalah manusia menuju kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, mari kita bangkit pada masa Prapaskah ini, berjalan dalam Tuhan, dalam terang Tuhan. Jalan itu yang bagaimana? Jalan yang penuh pengampunan, jalan yang mengasihi, jalan yang mampu menerima kekurangan dan kelemahan sesama. Jikalau saat ini kamu memiliki sesuatu hal yang mengganjal dalam hatimu, kamu tidak dapat mengampuni, datanglah kepada mereka dan minta maaf dan ampunilah mereka, supaya nanti kamu akan mengalami kelegaan. Bukan yang diampuni yang merasa kelegaan, tetapi kamu juga yang mengampuni akan merasakan kelegaan. Sebagaimana Tuhan Yesus tetap berjalan dalam terang kasih-Nya, walaupun dia waktu mengalami hidup sengsara, diolok-olok, dihina, dicaci maki, bahkan diludahi, dan juga disalibkan di kayu salib serta wafat. Namun ingat, dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Tidak hanya di dalam penderitaan kita hidup, tetapi nanti juga akan ada kebangkitan. Rekan-rekan OMK yang terkasih, para murid bertanya kembali, bagaimana kami mengenal Bapa sementara Tuhan tidak pernah memperkenalkannya? Kata Yesus kepadanya, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kita bersyukur kita boleh melihat Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Dan kita adalah imitasi-imitasi Yesus Kristus. Di dalam diri kita, Yesus bersemayam. Oleh karena itu, kita juga boleh menjadi saksi kasih-Nya. Demikianlah yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya pada hari ini. Engkau adalah imamat rajani. Imamat rajani, sebagaimana kita ketahui, imamat umum kita adalah untuk menghadirkan, menguduskan, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi seorang raja yang rendah hati, raja yang melayani. Jadi, kalau kita mampu melayani dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, tanpa modus, tanpa pamrih, berarti kita juga sudah menjadi imamat yang rajani. Rekan-rekan OMK yang terkasih, buahnya kelihatan dalam Kisah Para Rasul. Semakin banyak orang yang mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Itulah kesaksian para murid, para rasul, dan Kisah Para Rasul. Melalui kesaksian hidup kita ini, semoga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang mengalami keselamatan. Tapi hati-hati, kita bertindak sesuatu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menawarkan rumah Bapa kepada kita. Rumah itu adalah tempat kita beristirahat, tempat kita menimba kekuatan baru, tempat kita mencurahkan sukacita dalam hidup kita, tempat juga kita untuk berbagi duka dalam hidup kita, agar kita mampu bangkit kembali, menimba kekuatan baru untuk menjalani hidup yang akan datang. Rumah adalah, kata orang, rumahku adalah istanaku. Di dunia saja kita sudah bisa mengalami rumah kita adalah istana kita. Apalagi nanti di surga, Tuhan akan menyediakan rumah Bapa untuk kita. Rumah yang semuanya, rumah yang indah dalam hidup kita, yaitu bisa berjumpa dengan Bapa, bertatap muka dengan muka.
Hidup kekal itu dimulai saat ini. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan, memelihara jalan terang Tuhan dalam diri kita, tetap tekun dan setia. Jikalau kita melenceng, kembalilah ke jalan Tuhan. Jikalau kita jatuh, bangkitlah kembali. Rekan-rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan, janganlah takut, janganlah khawatir untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi tetaplah semangat. Kita adalah bangsa imamat yang rajani. Oleh karena itu, pada masa Paskah ini, mari kita memberikan kesaksian hidup agar banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita, yaitu di dalam hidup yang penuh kasih, penuh iman, dan penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat